Baiklah, Bapak Ibu, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini kita sedang dilanda dengan segala hal yang sedang berkecamuk, perasaan kita, rasa takut, rasa khawatir, dan lain sebagainya. Namun, biarlah kita boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang sedang ada di rumah masing-masing, yang sedang menyaksikan tayangan ini, bersama-sama dengan saya kita akan membaca kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7. Ada ayat yang klasik, ada ayat yang senang digunakan, yang dipakai untuk menguatkan setiap orang percaya. Di dalam ayatnya yang ke-14 dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7, kata Tuhan demikian. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan ini datang kepada Salomo kedua kalinya ketika dia selesai mendirikan bait suci dan ketika dia selesai membuat istananya, di mana Tuhan datang lagi kepada Salomo untuk mau mengingatkan kepada dia supaya ketika ingin menikmati hal-hal yang indah harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang klasik yang terjadi atas bangsa Israel ketika mereka sedang ada dalam kelimpahan, mereka melupakan Tuhan. Ketika mereka sedang ada di dalam peperangan, mereka mencari wajah Tuhan. Di waktu itu, di mana waktu Salomo membangun bait sucinya, rentetan dari peristiwa itu, hal-hal itulah yang sedang terjadi. Di mana ketika sedang ada dalam setiap persoalan permasalahan, baru mereka datang mencari Tuhan. Dan kembali ketika dia sudah selesai membangun bait suci dan istananya, datanglah Allah dan memberitahukan kepada Salomo ketika ingin menikmati hal-hal yang baik, ketika ada bangsa, ketika ada satu masyarakat, ketika ada satu keluarga yang sedang mengalami pergumulan yang sangat berat sekalipun, Tuhan mau mengingatkan, marilah melihat ayat 14 dari 2 Tawarikh ini. Saya mau berbicara bagaimana saya dan saudara dapat mengalami pertolongan Tuhan di masa suka. Bagaimana kita akan mengalami campur tangan Tuhan ketika kita sedang ada di dalam masa suka. Masa suka itu bisa saja ada penindasan, bisa saja ada peperangan, bisa saja ada COVID-19, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang ke-15 dia berkata seperti ini, sebelum saya mau menguraikan ayatnya yang ke-14. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Salomo mendirikan rumah Tuhan, Salomo membuat istananya dengan maksud agar supaya Tuhan ada di sana. Dan saat ini ketika mereka sedang menyembah Tuhan, ketika mereka sedang memuliakan Tuhan di rumah Tuhan, Tuhan rindu, Tuhan mau agar supaya mereka terus mengalami hal-hal yang baik. Namun yang sedang terjadi, mereka juga pernah mengalami pergumulan dan pergumulan. Mereka mengalami peperangan dan peperangan. Mereka mengalami kedahsyatan daripada kesukaran. Kemungkinan kalau kita sedang melihat situasi saat ini, ada banyak hal yang sedang terjadi. Ada banyak orang khawatir, ada banyak orang takut dengan situasi tentang virus corona saat ini. Namun di dalam ayat yang ke-14, saya mau mengajak kita, mau menguatkan kita
supaya kita boleh terhindar dari segala kesukaran, supaya kita boleh terhindar dari segala persoalan, supaya kita boleh terhindar dari segala masalah yang sedang kita hadapi saat ini, supaya kita boleh menjawab dari segala pergumulan-pergumulan kita. Ada 4 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan saat pagi hari ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-14 dia berkata seperti ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ketika kita mau datang kepada Tuhan supaya memohon, Tuhan angkatlah segala pergumulanku, Tuhan tolonglah segala permasalahanku, Tuhan tolonglah segala persoalanku. Walaupun hanya waktu terdesak kita datang kepada Tuhan, saya tidak menganjurkan itu. Saya mau menganjurkan setiap saat, setiap waktu kita mau datang kepada Tuhan, bukan hanya kepepet, bukan hanya terdesak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mau mencari wajah Tuhan, kata firman Tuhan. Ketika kita mau datang mencari wajah Tuhan, ketika kita mau datang mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang murni, kita mau datang mencari Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang berkenan untuk ditemui. Dia akan datang mendapatkan kita, saudara. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita tidak kuat menghadapi peperangan, kita tidak kuat menghadapi pergumulan, kita tidak kuat menghadapi persoalan. Kita tidak kuat. Kalau kita tidak kuat, berarti kita harus tahu satu hal, bahwa hanya ada satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi ini, pribadi yang super kuat, lebih daripada Avenger. Dialah Allah Bapa di sorga. Dia Yesus yang mampu menolong kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang mencari wajah Tuhan. Kita harus datang mencari Tuhan di dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam kesesakan. Datang mencari Tuhan. Datang mencari Tuhan. Sekuat-kuatnya kita, segagah-gagahnya kita, atau kalau kita pakai istilah pahlawan, sejago-jagonya Avenger, mereka adalah buatan tangan manusia juga. Dengan peralatan dan lain sebagainya, dengan keahlian itu betul, tetapi mereka tidak mampu mengalahkan kekuatan yang lebih dahsyat yang ada di dunia ini. Hanya Yesus yang mampu mengalahkan segala kekuatan yang ada di dunia ini. Carilah Tuhan ketika kita sedang ada dalam pergumulan, ketika kita sedang ada dalam permasalahan, ketika kita sedang ada dalam kesesakan, ketika kita sedang ada dalam kekhawatiran, ketika kita sedang ada dalam ketakutan. Datang mencari Tuhan. Datang mencari Tuhan. Dia Allah yang berkenan untuk ditemui. Kita hanya datang mencari Tuhan. Datang mencari Tuhan. Jangan saudara dalam saat pergumulan sudah sesat, tidak ingat Tuhan juga, maka kita akan terpuruk. Ketika kita akan datang mencari Tuhan, di sana kita akan mendapatkan jalan keluar. Kata Tuhan, berdoa dan mencari wajah-Ku. Yang kedua saudara, ketika datang mencari Tuhan, Tuhan mau supaya setiap orang yang sedang bergumul, setiap orang yang sedang dalam kesesakan, setiap orang yang sedang dalam ketakutan, setiap orang yang sedang ada di dalam kekhawatiran, berdoa kepada Tuhan. Saudara, mengingat situasi ini, ada banyak hal yang sedang kita dengar. Ada para pejuang garis depan, mulai dari perawat, mulai dari petugas medis kesehatan termasuk dokter. Mereka sedang mengalami peperangan. Namun saya mau saksikan, saya juga pernah berpengalaman dengan pergumulan yang ditangani oleh medis. Suatu waktu ketika orang tua saya
sedang dirawat dan sakit payah, ada beberapa hal yang sedang kami tanyakan. Ketika mau menggunakan cara ini, apa hasilnya? Ketika mau menggunakan cara ini, apa hasilnya? Kata dokter kepada kami, berdoa saja. Saya percaya para petugas medis, para dokter yang menangani setiap pasien virus corona, mulai dari ODP, PDP, dan sampai dia terinfeksi virus, hanya ada satu kuasa yang mampu memulihkan, hanya ada satu kuasa yang mampu menyembuhkan, dan dia itu Yesus. Pengalaman kami, ketika kami berkata, dokter, kalau menggunakan itu kira-kira apa yang harus terjadi? Kami tidak dapat memastikan, Pak. Kami hanya mau berdoa saja dengan penanganan medis supaya kalau boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Para medis hanyalah perantara atau media alat saja. Saudara, apa yang sedang kita alami di hari-hari ini, apa yang sedang kita dengar, apa yang sedang kita lihat, kemungkinan buat kita khawatir, kemungkinan buat kita takut. Tapi firman Tuhan berkata, datang, cari Tuhan, berdoa. Bagaimana berdoa, saudara? Saudara bisa berdoa dengan kata-kata saudara. Saudara bisa berdoa kencang. Saudara bisa berdoa lembut. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana saudara akan menikmati kuasa di dalam doa ketika engkau mau menaikkannya penuh kesungguhan kepada Allah. Ada banyak orang berdoa dengan fasih, dengan lihai berdoa, bertele-tele, dan akhirnya dia hanya memperdengarkan doanya, kata-katanya, kalimatnya kepada orang supaya boleh didengar. Oh, bagus cara dia berdoa. Kata-katanya teratur, kalimatnya indah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mau datang berdoa dengan kesungguhan, bahwa kita sungguh-sungguh mau memohon pertolongan Tuhan, mau memohon campur tangan Tuhan atas segala persoalan, atas segala penderitaan, atas segala peperangan, atas segala pergumulan yang kita sedang hadapi, mencari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya di sana kita akan melihat kuasa daripada doa itu. Kita akan dijawab doa kita, dan kita akan mengalami kelepasan pertolongan daripada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari wajah Tuhan di waktu kesukaran belum cukup. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa mencari Tuhan supaya kita boleh terlepas dari segala hal yang sedang kita alami. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, ketika mereka datang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan mereka, negeri mereka. Saudara, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, dimulai dari merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yang ketiga, saudara, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita harus berbalik saat ini, saudara. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Bagaimana saya dan saudara akan menikmati kerajaan yang kekal. Saat ini stop hidup di dalam dosa. Saat ini berhenti hidup di dalam dosa. Berbalik datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon pemulihan, supaya kita bukan saja dipulihkan, bukan saja ditolong, tetapi saya dan saudara dapat diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus datang mencari Tuhan, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Oh, tidak waktunya lagi, bukan saatnya lagi saudara sedang mempertunjukkan saya jago ini, saya jago ini. Tetapi yang Tuhan mau, saya jago di dalam Tuhan. Tidak lama lagi
waktu Tuhan akan datang. Dia mau supaya saya dan saudara hidup di dalam Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, berbalik dari segala dosa, berbalik dari segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah, berbalik saudara, dan tidak harus melihat kesenangan yang kita anggap hebat tadi saudara. Berbalik, kita harus berbalik dari setiap dosa kita. Kita harus melihat Tuhan. Ketika mungkin hari-hari ini kita sedang tenggelam dengan kenikmatan dosa yang kita anggap sangat hebat, saat ini Tuhan mau supaya saya dan saudara mau berbalik mencari Tuhan, mau berbalik datang berdoa kepada Tuhan, dan yang terakhir saudara, kita mau datang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ketika kita mau datang memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita kepada Allah, kita mau merendahkan hati kita mau merendahkan diri kita di bawah satu kuasa yang kuat, maka saya percaya kita akan dipulihkan, kita akan ditolong oleh Tuhan, dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Di masa-masa sukar, di masa-masa pergumulan, di masa-masa penderitaan, ada 4 hal yang Tuhan mau kita lakukan. Kita mau datang mencari Tuhan, kita mau berdoa, kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita mau datang merendahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mau datang merendahkan diri kita kepada Allah, percayalah Dia pasti akan menolong kita. Ada banyak orang yang sedang ada dalam pergumulan, yang sedang ada dalam penderitaan, yang sedang ada dalam kesukaran, yang sedang ada dalam kesusahan, yang sedang ada dalam peperangan, namun mereka tidak mau datang merendahkan diri mereka di dalam satu tangan yang kuat, yang mampu membebaskan, yang mampu menolong. Dengan kekuatan mereka, mereka mulai mencari jalan sendiri. Dengan kekuatan mereka, mereka mulai berusaha. Saudara, sekuat-kuatnya kita tidak dapat melawan kuasa yang lebih besar dari hidup kita, kecuali Yesus mampu melawannya. Ketika kita merendahkan diri di kaki Yesus, Dia pasti akan menolong hidup saya dan saudara, supaya kita terlepas keluar dari segala kesukaran, persoalan, penderitaan, kesusahan yang sedang kita hadapi. Saudara, di hari-hari ini Tuhan kembali mau mengingatkan saya dan saudara dengan situasi yang terjadi atas seluruh dunia, ini, dengan situasi yang terjadi atas bangsa ini. Ketika kita sedang diserang oleh corona, ketika kita sedang diserang oleh virus COVID-19, ini saatnya bagi saya dan saudara untuk datang merendahkan diri, untuk datang mencari Tuhan, untuk datang berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya kita boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Hanya Yesus yang mampu menolong saya dan saudara ketika kita menghadapi segala persoalan yang sedang terjadi. Hanya Yesus yang mampu menolong kita di dalam peperangan yang sedang kita alami. Hanya Yesus yang dapat menolong kehidupan saya dan saudara ketika kita sedang ada di dalam pergumulan. Biarlah uraian firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Biar kita boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam nama Yesus. Ketika ada orang-orang yang ada di luar sana, yang mendengarkan pengeras suara ini, yang menonton berita ini, ketika sedang ada dalam pergumulan, ketika sedang ada dalam kesusahan penderitaan, ingatlah saudara, Yesus akan menolong engkau sebagaimana Dia menolong Salomo, sebagaimana hatinya ada di rumah Allah, Dia juga akan ada di rumahmu, Dia akan ada di hatimu, dan Dia akan menyelesaikan persoalanmu. Ingat saudara, datang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan,
berdoa dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara, di dalam nama Yesus. Haleluya.